Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis 3 Februari 2022, dengan saya Rika akan mengajak kalian semua untuk mengikuti acara di Pengadilan Negeri Batu Raja, yaitu vaksinasi booster yang ketiga. Mau tahu bagaimana? Yuk ikutin Rika. Nah, Sobat Peradilan, kali ini Rika sedang berada di ruang cakra, yang mana ruang cakra ini digunakan untuk kegiatan vaksinasi booster yang ketiga. Yuk kita lihat. Sobat Peradilan, nah di samping Rika sudah ada Ibu Dokter. Ibu, perkenalkan dulu siapa namanya? Terima kasih, nama saya Dr. Sisi. Kami dari UPTD Puskesmas Kemala Raja, tim vaksinator booster COVID-19. Oh, oke, Dokter Susi. Jadi itu apa sih vaksin booster dosis ketiga itu apa? Dosis ketiga itu adalah vaksinasi yang diberikan setelah dosis ke-1 dan kedua. Di mana jaraknya dosis ketiga ini adalah 6 bulan dari dosis kedua. Jadi kalau kurang dari 6 bulan belum boleh ya Bu ya? Belum boleh, karena belum dapat tiket untuk dilaksanakan vaksinasi. Rika mau tanya nih Bu, kalau misalnya kita melakukan vaksinasi booster yang dosis ketiga ini kira-kira supaya apa? Oh, jelas untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Setelah tubuh. vaksinasi ke-1 dan kedua, nanti sekitar 6 bulan itu daya tahan tubuhnya akan menurun, kekebalannya, maka akan dinaikkan lagi dengan booster ini. Oh, berarti lebih ke menaikkan kekebalan dalam tubuh kita. Jadi memang penting ya Bu ya? Penting sekali, jadi jangan sampai tidak mengikuti booster, karena rugi saya. Kemudian kalau misalnya yang tidak diperbolehkan untuk vaksinasi booster ketiga ini apa Bu? Tentu saja pertama seperti syaratnya tadi, dia belum 6 bulan dari suntikan kedua. Kedua, terus ada beberapa penyakit yang sedang diderita. Misalnya sekarang lagi demam, batuk pilek, darah tinggi, sesak, atau penyakit komorbid lainnya. Itu akan kita tunda, bukan tidak diberikan tapi ditunda. Dan diharapkan itu untuk diobati dulu, kalau sudah terkontrol dengan baik, baru kita lakukan booster. Ada nggak Bu usia minimal berapa tahun untuk bisa mengikuti vaksinasi booster ini? Vaksinasi booster Minimal usianya berapa? Ada nggak? Tanpa batasan usia? ada dua ini. Sekarang kan anak-anak sudah mulai 6 tahun. Booster untuk sekarang ini untuk yang 18 tahun ke atas. Oh, jadi yang booster ini untuk 18 tahun ke atas. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, Sobat Peradilan, nah, sekarang kita tanya-tanyain yang udah vaksin, gimana sih rasanya? Yuk kita tanyain. Nah, Sobat Peradilan, sekarang Rika sedang bersama Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja, Bapak Henry. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, Pak Henry ini yang pertama kali divaksin nih Sobat. Jadi gimana nih Pak perasaannya habis divaksin booster yang ketiga ini? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada gejala apa-apa, seperti biasa-biasa aja, karena memang
sebelum divaksin saya sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan beristirahat yang cukup, tidur yang cukup, serta minum vitamin. Pada saat disuntik tadi Pak, sakit nggak Pak? Sebenarnya enggak sih, standar biasa. Gimana sehari-hari kita kalau misalnya kita disuntik ya begitu juga lah, enggak terlalu inilah, biasa. Ya kalau rasa sakit itu pasti karena ada sesuatu yang dimasukkan ke kulit kita, ke tubuh kita, benda lain yang dimasukkan, pasti ada terasa kalau sakitnya. Tapi masih bisa tertahan lah dalam konteks yang normal lah. Oke. Ini Rika lihat, ini kalau sudah vaksin, jadi kita sudah mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19. Jadi Bapak kalau sudah, berarti ini tandanya sudah ya Pak? Iya. Ini tadi langsung dikasih oleh petugas kesehatannya ya Pak? Iya. Jadi setelah kita divaksin, kita langsung diberikan oleh petugas tenaga kesehatannya, nakesnya, berupa kartu vaksin dan identitas kita vaksin tersebut, di mana yang pertama, yang kedua, sampai kita vaksin ketiga ini dalam bentuk booster. Dan ini pun juga ada aplikasinya Sobat. Iya. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa ini, cukup download aplikasi Peduli Lindungi ya Pak ya. Iya. Jadi kita bisa melihat kartu vaksin kita, vaksinasi yang 1, kedua, dan ketiga booster ini. Oke nih, ada nggak Pak yang ingin disampaikan buat Sobat Peradilan bagi mereka yang ingin vaksin tapi takut? Kepada semua warga Pengadilan Negeri Batu Raja khususnya dan masyarakat secara umum, kita berharap bahwasanya jangan takut dengan booster, karena memang ini merupakan vaksin yang ketiga atau yang sering dibilang orang vaksin penutup bagi para warga pengadilan yang terlebih dahulu sudah dilakukan vaksin yang pertama dan kedua, maksimal atau minimal jaraknya 6 bulan dari sekarang. Oke Bapak, terima kasih ya Pak atas Sama-sama. wawancara dan waktunya. Oke, kita Sama-sama. tanya-tanya yang lain. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Nah Sobat Peradilan, sekarang waktunya ibu-ibunya yang kita wawancarai. Yuk. Halo Ibu. Halo. Gimana nih perasaannya habis divaksin booster ketiga? Gimana ya rasanya? Setelah divaksin ketiga lupa ingatan. Lupa ingatan? Iya. Lega yang Ketawa dokter. Gimana nih Bu, rasanya sudah vaksin booster? Apa agak menyut-menyut atau enak? Lumayan nyut-nyutan ya. Oh, nyut-nyutan. Tapi dibandingkan yang vaksin kedua dan pertama, enakan yang mana? Enakan yang mana? Enakan yang ini kan. Ini sudah dapat semua ya kartu vaksinasinya. Wah, tunjukin dong kartu vaksinasinya. Oke, sahabat peradilan. Jadi, Rika baru selesai divaksin. Jadi sebelum divaksin kita ditensi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita divaksin booster yang ketiga. Dan Rika pun langsung mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19 ini. Jadi pengalaman Rika yang vaksin booster ketiga ini rasanya cukup berbeda dari vaksinasi booster yang pertama dan kedua. Yaitu rasanya agak lebih gak sesakit yang kemarin. Dan rasanya agak dingin-dingin gitu deh. Nah, dan juga mungkin karena belum ada efeknya, mungkin nanti efeknya. Jadi efeknya sekarang itu baru sebatas ngilu-ngilu sedikit, nggak sakit-sakit amat ya. Oke sahabat peradilan, usai sudah rangkaian kegiatan vaksinasi booster yang ketiga pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat peradilan dimanapun berada. Untuk sahabat peradilan yang belum vaksin, jangan lupa vaksin di tempat kesehatan terdekat. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga 5M. Pagi-pagi memancing ikan nila dipancing di Batu Raja. Salam undur dari saya untuk sobat peradilan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.